Kembali lagi bersama Kak Tasya di dalam Bina Iman. Nah, sebelum kita memulai Bina Iman, ayo kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas malam yang sudah Engkau beri kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau beri hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti Bina Iman. Berkatilah kami agar kami bisa mengikuti Bina Iman ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kalian pada tahu nggak hari ini firmannya tentang apa ya? Nah, pada penasaran kan? Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul untuk berdoa bersama di ruangan yang besar. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Pertama, terdengar suara angin yang bertiup. Kemudian muncullah bunga api di atas masing-masing kepala para rasul yang berdoa. Lalu Roh Tuhan datang dan mereka mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini adalah karunia dari Tuhan yang dijanjikan Yesus kepada para pengikutnya. Hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul, banyak orang datang dari seluruh penjuru Yerusalem, dan orang-orang ini berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Ketika mereka mendengar para rasul berdoa, mereka ingin tahu suara apakah itu. Mereka mendapati para rasul berbicara tentang kebesaran Tuhan, tapi mereka mendengarnya sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya, apa artinya ini? Setelah hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul mulai melakukan banyak mukjizat. Dan mereka juga memberitahukan kepada banyak orang tentang kebesaran Tuhan. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke kuil, dan ada orang lumpuh duduk di sana sedang meminta-minta. Petrus berkata, "Saya tidak punya uang, tapi saya punya sesuatu untuk diberikan padamu. Dengan kekuatan Yesus dari Nazaret, berdiri dan berjalanlah." Orang lumpuh itu seketika melompat. Ia berjalan dan melompat-lompat. Ya, ia sudah disembuhkan. Halo Aunty Dewi. Hai Aunty Pimpin. Halo anak-anak. Halo. Aunty Dewi, tahu nggak tadi itu apa itu Roh Kudus ada di sini? Ada apinya, ya. Roh
Kudus itu Tuhan. Tuhan. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Jadi setelah Yesus meninggal di kayu salib, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Lalu 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan mengirimkan roh penolong buat kita. Sesuai janji Yesus, Yesus akan mengirimkan penolong dan teman buat kita. Nah, anak-anak, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita. terus gimana? Gimana caranya kita dapat teman itu, dapat Roh Kudus itu gimana? Pimpin. Kita semua juga punya Roh Kudus. Dia nggak kelihatan, tapi dia tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan, menjaga, dan memampukan kita untuk mengatasi kelemahan kita. Roh Kudus itu akan tidur kalau kita nggak mau mendekatkan diri pada Tuhan. Cara agar Roh Kudus selalu hidup di dalam hati kita. Pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan. 2, meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Misalnya, kebiasaan malas, main HP kelamaan, suka marah. Itu semua harus ditinggalkan. 3, patuh nasihat orang tua dan guru. Lalu yang terakhir, kita juga harus rutin berdoa. Jadi Roh Kudus ini akan menuntun kita supaya kita jadi orang yang lebih baik ya, sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Kita punya tugas loh ternyata. Kita jadi orang Katolik ini harus mengajak teman-teman kita agar mereka juga bisa merasakan Roh Kudus dalam hati mereka. Ayo Anti, jadi mulai sekarang kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar Roh Kudus nggak tidur. Ya, Roh Kudus tetap kita bisa merasakan ya. Selain itu, kita juga ajak teman-teman kita agar semua juga bisa merasakan Roh Kudus di dalam hati mereka. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke. Pamit Bye dulu. bye. Gelap sekali Kak Lulu. Takut Kak Lulu, gelap Kak Lulu. Di mana? Lah, lampunya dinyalakan toh, ngapain gelap-gelapan? Ada lampu jadinya terang deh Kak Lulu. Tadinya gelap serem. Nah, makanya kita itu harus hidup dalam terang. Nah, anak-anak seperti hidup dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan mendapat terang dalam Tuhan dan tidak takut lagi. Oh, jadi nggak perlu takut ya, ada Tuhan Nggak Yesus. usah takut. Oh, gitu. Iya iya. Kak Lulu, Apa? mau nggak kita buat craft Kak Lulu? Oh, craft. Iya, Asik kayaknya. craft tentang keajaiban Tuhan. Oh, ajaib. Tuhan itu ajaib ya? Iya, jadi Tuhan Yesus bisa buat gelap dan terang. Wah. Mau nggak kita ajak teman-teman aja? Yuk, yuk, yuk. Ya. Yuk, teman-teman. Teman-teman. Nah, seperti senter ini, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menerangi hidup kita supaya jauh dari kegelapan dan dosa. Kita harus hidup dalam terang Tuhan.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Wah, ternyata Tuhan Yesus sangat baik kepada kita ya adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Dia mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, mari saat ini kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat sayang kepada kita dan Dia mau mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita mau berdoa. Engkau telah mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita untuk selalu membimbing dan menuntun kita. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Lindungilah kami, berkatilah kami selalu, dan supaya kami selalu mengikuti jalan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Bina Iman selanjutnya bersama Kak Tasya. Bye-bye.